Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal saleh, dan mudah-mudahan tindakan kita, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya, dan insya Allah dengan ridho Allah amal soleh yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah amal soleh kita akan beri manfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan kembali tentang bagaimana kita itu seharusnya memahami kenikmatan Allah itu sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Karena betapapun kita tidak akan mungkin memberikan sesuatu seperti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada siapapun. Di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 34 itu ada kalimat yang sangat indah, yang ketika kita renungkan insya Allah kita akan memahami bagaimana Allah itu telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Kalimat itu adalah kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau bermaksud menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, yang mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan itu kita semakin memahami arti penting kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Saking banyaknya, saking besarnya, sehingga tidak mungkin kita itu menghitung atau menimbangnya. Tetapi kalau kita mau jujur, saat ini masih banyak orang yang belum bisa mensyukuri nikmat dengan cara menggunakan kenikmatan Allah untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Bahkan masih ada orang yang menggunakannya untuk bersikap kufur, artinya melakukan tindakan-tindakan yang justru akan menjauhkan dirinya dari Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Satu contoh yang sering saya kemukakan, masih ada orang kaya yang seharusnya lebih senang bersedekah tetapi justru semakin pelit. Ini adalah satu sikap kufur nikmat yang luar biasa. Ada orang-orang yang punya ilmu tetapi dengan ilmunya dia tidak gemar berbagi ilmu kepada orang lain, bahkan menjual belikan ilmunya dan bersikap pelit dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah ketika diminta untuk berbagi, sehingga dia menjadikan kemampuannya untuk berbagi ilmu itu dengan ukuran-ukuran yang kira-kira menguntungkan dirinya, sehingga ketika dia diminta untuk berbagi dengan orang lain dengan ilmu yang dimilikinya, dia selalu akan berpikir apa yang bisa saya dapatkan secara finansial dengan ilmu yang saya bagikan.
Ini yang kemudian diistilahkan oleh teman-teman saya sebagai jual beli ilmu. Padahal ilmu itu amanah yang diberikan oleh Allah untuk disebarluaskan dan tidak boleh kita menyembunyikan sesuatu yang terkait dengan ilmu yang telah diberikan Allah untuk berbagi kepada orang lain. Nah, salah satunya ya dengan beri pengajian seperti ini atau dengan menulis. Sehingga ada orang pintar yang seharusnya lebih tawadhu, lebih bersikap rendah hati, semakin sombong, malah semakin sombong dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Ada pula orang yang berpangkat tinggi yang seharusnya semakin bersikap adil ternyata justru semakin zalim. Nauzubillah min dzalik. Tetapi di lain pihak ada pula orang yang bisa memahami arti nikmat yang datang dari Allah sebagai anugerah dari Allah yang harus disyukuri, yang oleh karenanya orang itu akan memiliki nilai tambah dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan dia semakin lama akan semakin dekat dengan Allah karena sikap syukurnya itu. Dampak positif yang terjadi sebagai akibat dari sikap syukurnya itu tidak hanya kemudian memberikan manfaat pada dirinya, tapi juga bisa memberikan manfaat pada orang lain. Dan insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang berlipat pada orang-orang yang bersikap syukur seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin kembali bercerita tentang bagaimana ketika saya berdialog tentang bagaimana kita memahami nikmat Allah itu. Mari kita pahami apa makna nikmat. Yang seharusnya nikmat itu akan memberikan dampak positif, tetapi karena ketidakpandaian orang di dalam bersyukur, justru pada saatnya akan menjadi malapetaka. Maka saya selalu mengatakan ada sesuatu yang sebenarnya baik yang seharusnya menjadi nikmah itu justru menjadi nikmah, pakai qaf, nikmah. Al-nikmah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata nikmat menunjuk pada kepuasan atau sesuatu yang menyenangkan hati. Harta benda, kekayaan yang melimpah, kesehatan, pangkat, dan kedudukan yang tinggi misalnya adalah kenikmatan. Itu nikmah. Begitu pula iman, hidayah Allah, dan kesanggupan untuk melakukan kepatuhan atau ketaatan kepada Allah itu merupakan nikmah dari Allah. Nah, saya mencoba untuk menelaah di dalam Al-Quran. Kata nikmah itu di dalam rangkaian derivasinya itu saya temukan sebanyak 34 kali di dalam Al-Quran. Dan kata ini menurut Ibnu Faris, seorang pakar bahasa Arab, digunakan untuk menunjukkan keadaan yang baik. Baik yang bersifat materi maupun spiritual. Binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing itu disebut dengan an'am karena mendatangkan kebaikan bagi manusia. Begitu pula wahyu, petunjuk Allah dan agama yang kita anut, yang kita sebut dengan Islam itu dinamakan pula sebagai nikmah. Nah, an-nikmah itu bisa juga diartikan sebagai tambahan atau kelebihan. Nah, keberadaan manusia itu adalah nikmah. Karena manusia pada mulanya tidak ada, lalu ada atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semula tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, lalu memiliki apapun. Ada yang memiliki harta, ada yang memiliki ilmu, ada yang memiliki istri, ada yang memiliki suami, ada yang memiliki anak. Menjadi pertama atau semuanya merupakan tambahan dari Allah untuk manusia itu. Dan ini yang disebut nikmat. Oleh karena itu dikatakan nikmat Allah itu begitu besar sehingga tidak mungkin kita menghitungnya. Ini yang disimpulkan dengan kalimat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 34. Nah, sementara saya sering mengatakan ada antonim dari kata an-ni'mah itu adalah kata an-niqmah pakai qaf. An-niqmah itu sebuah kata yang belum populer di kalangan umat Islam pada umumnya.
yang merupakan lawan kata atau antonim dari kata an-ni'mah yang berarti ancaman atau sikap menentang disertai kemarahan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Allah, maka kata an-nikmah itu punya makna Allah Subhanahu wa taala menentang perbuatan dosa dan maksiat, lalu memberi hukuman dan siksa kepada pelakunya. Jadi berlainan dengan kata an-nikmah. An-nikmah itu berarti siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun berlawanan makna, namun antara keduanya, an-ni'mah dan an-nikmah itu bisa jadi dalam satu situasi dan kondisi tertentu saling terkait. An-nikmah bisa jadi dijatuhkan karena adanya nikmah, atau dengan kata lain, an-nikmah bisa membawa atau menciptakan an-nikmah. An-nikmah menjadi an-nikmah bukan karena Allah yang menciptakannya, tetapi karena ulah manusia atau sikap manusia yang tidak bisa bersyukurnya dengan baik. Ada orang yang punya kekuatan fisik, digunakan kekuatan fisiknya untuk menzalimi orang lain yang lemah. Ada orang yang punya kekuatan politik tertentu, digunakan kekuatan politiknya itu untuk menzalimi orang yang lemah. Ada orang yang punya harta yang banyak, digunakan hartanya itu untuk menzalimi orang-orang miskin. Dan masih banyak lagi orang-orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya yang dalam, yang luas, yang lebih baik daripada orang lain, itu justru dipakai untuk menipu orang-orang yang tidak tahu. Dan bahkan bukan tidak mungkin status sosial tertentu itu digunakan oleh orang untuk menzalimi orang lain yang punya status sosial yang lebih rendah. Dalam hubungan industrial ada hubungan antara patron dan klien, tuan dan budak, sehingga orang-orang yang dipertuankan oleh para budak itu seringkali menzalimi para budaknya dengan cara-cara yang sangat menyakitkan. Nah, sekarang ini ada kondisi yang memang memprihatinkan bagi orang-orang yang berada pada posisi klien. Suatu saat ada seorang karyawan dari sebuah lembaga tertentu yang curhat pada saya. Yang curhatnya itu terkait dengan kekhawatiran dia karena pada suatu saat dia sangat mungkin dirumahkan atau di PHK karena situasi yang terkait dengan pandemi COVID-19 itu yang memungkinkan dia terkena kebijakan PHK atau dirumahkan. Padahal dia punya anak istri yang harus dia tanggung terkait dengan gaji yang dia terima dari lembaga yang pada saat ini dia bekerja di dalamnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya mendoakan pada dirinya agar bersabar. Yang kedua, mendoakan agar Allah memberikan yang terbaik bagi dirinya dengan cara apapun, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Ya, sekarang gelombang PHK itu akan sangat mungkin terjadi sebagai akibat dari krisis yang terjadi, yang itu adalah akibat langsung atau tidak langsung dari pandemi COVID-19. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kaitannya dengan hal ini, saya mencoba untuk menelaah sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Anfal, yaitu pada ayat 53. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha samiun alim." Ayat ini adalah ayat yang baru kali ini saya cermati. Saya memang berkali-kali membacanya, tapi seringkali saya lewatkan untuk tidak saya cermati. Di dalam terjemahan yang saya baca dikatakan siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, ya kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada sesuatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.
Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah yang sebenarnya berupa nikmat itu seringkali digunakan oleh orang dengan sikap yang salah, sehingga sesuatu yang seharusnya berbuat sesuatu yang ketika diperkerjakan dengan cara yang tepat, sesuatu yang disikapi dengan sikap yang tepat, dengan perbuatan yang tidak tepat, justru akan memberikan nilai negatif atau dampak negatif pada orang itu. Saya masih ingat betul ya. Jadi ada guru bahasa Indonesia saya itu yang bercerita tentang bagaimana semut itu bisa mati karena gulanya ada patah. Padahal mestinya ada semut, ada gula itu mengisahkan bagaimana semut itu seharusnya berbahagia karena ada gula. Tapi karena semut itu tidak pandai bersyukur, bisa jadi dia mati dalam tumpukan gula karena rakus. Dia masuk dalam tumpukan gula sehingga dia tidak bisa keluar dari tumpukan itu, sehingga mati dalam tumpukan gula. Nah, saya seringkali menggambarkan begini. Ada orang yang justru sengsara dengan tumpukan harta yang dimilikinya. Ada orang yang justru mendapatkan adab dari Allah dari kedalaman ilmu yang dia miliki karena dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang punya kekuasaan yang sebegitu rupa, justru dengan kekuasaan yang sebegitu rupa itu dia terpuruk di dalam kezaliman karena salah di dalam menyikapi apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Saya pernah bercerita begini, ada orang yang dulu itu miskin. Ini cerita faktual. Karena dia diberi kekayaan yang luar biasa oleh Allah, lalu lupa diri. Akhirnya dia berfoya-foya dengan kekayaannya itu dengan berbuat maksiat, menggunakan kekayaan yang diberikan oleh Allah pada dirinya, sehingga hidupnya itu terpuruk dalam kemaksiatan. Saya tidak perlu cerita apa kemaksiatan yang dia lakukan. Artinya apa? Kekayaan yang diberikan oleh Allah yang sebenarnya itu adalah bagian dari iman Allah, justru memberikan dampak negatif pada dirinya. Alhamdulillah. Ada orang yang dulu itu dikenal sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Tiba-tiba dia itu bisa sekolah dengan kemampuan intelektual yang luar biasa, dia cepat melejit menjadi seorang intelektual yang dikagumi oleh orang. Dan sebagai akibat dari kekaguman orang itu, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bermacam-macam, sehingga dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang terkenal. Dan dengan kondisinya yang seperti itu, dengan keadaan seperti itu, dia menjadi sombong. Tetapi karena dia tidak sadar bahwa kesombongannya itu akan berbuah pada sesuatu yang tidak baik, dia terus terpuruk dalam kesombongannya, sehingga lama-lama dijauhi orang. Dan bahkan karena dia itu hanya ingin duit, dia justru menjadi penjilat bagi penguasa, dan pada saatnya dia gunakan kemampuannya itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya dengan mendatangkan uang karena menjadi penjilat. Naudzubillah min dzalik. Ini cerita yang faktual. Sekarang ini saya seringkali menulis dengan tulisan yang tajam. Banyak intelektual yang menjadi intelektual partisan yang karena itu dia tidak jujur. Dia tidak punya integritas sebagai seorang intelektual karena pada saatnya dia justru menjual kemampuan intelektualnya itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dengan menjadi penjilat-penjilat itu. Dan fenomena seperti itu di dalam dunia politik kan biasa saja terjadi, dan seolah-olah tidak salah mereka itu berbuat seperti itu. Bahkan ada orang yang menyalahkan kaum intelektual yang tidak melakukan tindakan seperti dirinya. Mereka seringkali mengatakan intelektual yang terpuruk itu adalah intelektual yang tidak bisa menggunakan kemampuan intelektualnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dalam arti perolehan harta sebagai akibat dari intelektualitasnya yang lebih tinggi darinya dibandingkan orang lain. Padahal kemampuan intelektual itu kan bagian dari nikmat Allah yang harus disyukuri, dan semakin dia itu mampu secara intelektual, kemampuan intelektualnya itu seharusnya membuat dirinya semakin dekat kepada Allah, tidak semakin jauh dari Allah dengan kesombongannya. Ya, dan saya jadi dosen ya, saya seringkali diskusi dengan mahasiswa itu, saya banyak mendapatkan ilmu dari mahasiswa. Dengan pengalaman dia belajar, pengalaman hidup dia, saya menggali. Dan ternyata mereka itu bahkan menjadi guru saya dalam kesempatan-kesempatan dialog dengan diri saya. Dan saya merasa tidak punya apa-apa,
selain hanya bisa berbagi dengan pengalaman-pengalaman saya yang mungkin berbeda dengan pengalaman dia. Bahkan saya semakin sadar ketika saya mengajar itu, pengetahuan saya itu semakin tertinggal dengan mahasiswa yang rajin untuk menggali ilmu dari berbagai macam sumber yang saya tidak sempat menggalinya dengan cara seperti mereka. Sekarang dengan akses internet yang luar biasa, mereka sanggup menggali informasi-informasi yang lebih banyak, lebih luas, lebih dalam dibandingkan saya yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses seperti mereka yang punya kemampuan untuk mengakses apapun informasi yang diperlukan. Sehingga ketika saya mengajar itu, saya mengasumsikan bahwa diri saya itu hanya membersamai mereka untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna. Dan saya seringkali dengan rencana pembelajaran yang saya buat itu mengalir saja, tidak terikat, karena pada saatnya di kelas itu saya menemukan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang saya gambarkan sebelumnya. Situasinya menjadi berbeda, apalagi ketika terjadi dialog dengan para mahasiswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Saya justru berbagi dengan dirinya itu sebagai orang yang belajar, bukan mengajar. Saya cuma menang status saja sebagai dosen, tetapi secara keilmuan banyak mahasiswa saya itu yang menurut saya itu punya ilmu yang jauh lebih bermakna daripada ilmu yang telah saya dapatkan, karena mereka lebih bisa mengakses informasi-informasi keilmuan yang jauh lebih memadai daripada apa yang saya akses. Bahkan saya itu berkali-kali membaca sebuah disertasi yang menurut saya anggap penting untuk saya baca. Ketika saya baca sebagian, ya tidak semuanya, itu saya temukan informasi-informasi dari disertasi itu yang sama sekali tidak baru, karena dalam diskusi-diskusi saya dengan mahasiswa saya itu menjadi informasi yang sebenarnya sudah agak basi, tetapi karena mereka punya kesempatan untuk kuliah S3 dan kemudian menulis disertasi semacam itu dan kemudian diakui oleh tim pengujinya, dia lulus menjadi doktor. Padahal secara keilmuan apa yang dia temukan itu menurut saya tidak ada kebaruan, karena sudah ditemukan banyak orang, dan bahkan kalau kita mau mengakses informasi itu dari sumber yang bermacam-macam itu sudah ketinggalan zaman. Dan ini yang juga membuat saya kalau ketika saya menulis, jangan-jangan apa yang saya tulis itu bukan sesuatu yang bermakna karena sudah banyak ditulis oleh orang. Sehingga di dalam menulis saya seringkali menggali sumber-sumber informasi yang menurut saya itu baru, dan kemudian saya coba saya kompilasi dan saya analisis ulang untuk saya cermati dan kemudian saya kemukakan dengan perspektif yang menurut saya lebih baru daripada perspektif yang dimiliki oleh orang. Satu saat ketika saya itu bercerita tentang kondisi sekarang, banyak orang yang memberi perspektif sosiologis, antropologis, psikologi, atau perspektif lain yang seringkali dikatakan atau dinyatakan orang dengan ilmu yang mereka kuasai. Nah, saya mencoba untuk memberi perspektif lain, yaitu perspektif yang terkait dengan pengalaman belajar saya. Ada aspek spiritualitas yang saya dalami dari setiap pembacaan saya terhadap teks yang saya temukan. Kemudian saya coba untuk saya kemukakan kembali dengan perspektif yang berbeda. Sehingga sesuatu yang dulu tidak diceritakan sebagai sesuatu yang memiliki nilai spiritualitas itu, ketika saya coba kembali menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Satu contoh misalnya ketika saya bercerita tentang sejarah Rasulullah ketika berdakwah kepada orang-orang musyrik yang mendapatkan penentangan yang luar biasa. Orang seringkali hanya melihat persoalan itu dengan kacamata sejarah dan sosiologi. Tapi saya ingin melihat bagaimana Rasulullah itu menyikapi tantangan-tantangan dari orang-orang kafir itu dengan kekuatan spiritual yang beliau miliki. Disitulah muncul apa yang disebut kesabaran prima dari seorang manusia yang dengan kesabarannya dia berhasil keluar dari masalah yang dihadapi dan berhasil mendakwakan Islam kepada orang-orang yang semula menentangnya dan bahkan bisa mengubah cara pandang mereka. Jadi mindset yang terbangun pada orang-orang yang didakwai itu tiba-tiba berubah hanya karena proses dialog yang terus-menerus dengan Rasulullah. Saya dengan yakin
mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu tidak berubah menjadi Umar yang muslim tiba-tiba. Ada proses yang luar biasa pada diri Umar yang tidak tercermati. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan proses Umar menjadi muslim itu mendadak, saya tidak yakin. Pasti ada proses yang panjang yang tidak mendadak. Bagaimana juga cerita tentang bagaimana Deddy Corbuzier menjadi muslim. Itu kan panjang sekali karena ternyata belasan tahun dia itu mencoba untuk mencari sesuatu dari Islam yang dia coba untuk dia pahami. Bahkan dia cerita pada hakim sudah belasan tahun dia itu menjadi pendengar yang baik dari ceramahnya hakim sebelum dia masuk Islam. Apalagi Felix Shaw itu kan berislam melalui proses yang luar biasa. Dia orang yang sangat kritis. Dan keberislaman yang dia miliki, baik Felix Shaw maupun Deddy Corbuzier itu menjadi nikmat yang luar biasa yang tidak ternilai bagi dua orang itu. Dan dia ceritakan itu semua. Nah, ini yang sering saya sampaikan para jamaah. Agar nikmah itu tidak berubah menjadi nikmah, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, sebagai indikator syukur kita kepada Allah, dalam hal ini saya kutip Imam Ghazali yang menyatakan bahwa seseorang itu disebut telah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya apabila ia telah melakukan 3 hal. Yang pertama, kata Imam Ghazali, dia menyadari bahwa semua anugerah dan nikmat yang dimiliki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tidak pernah ada keinginan kita yang kemudian mengakibatkan nikmat itu datang. Jadi semata-mata itu datang dari Allah. Kesadaran ini begitu penting dimiliki oleh setiap orang karena dengan adanya kesadaran itu seseorang tidak akan bersikap sombong dan lupa diri seolah-olah itu hasil dari upayanya sendiri. Tidak ada keterlibatan siapapun. Nah, ini kesombongan. Nah, ini yang kemarin saya ceritakan tentang sikap ujub orang. Saya bisa seperti ini karena memang saya berupaya untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan seperti ini. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, kan sebaliknya ada orang bercerita tentang azab Allah yang diberikan oleh Allah kepada kaum Lut. Dia katakan nggak ada hubungannya dengan kemarahan Allah. Peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada zaman Nabi Lut itu peristiwa alam biasa, tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh kaum Lut. Padahal Quran telah menjelaskan begitu rupa sehingga ilustrasi yang dia gambarkan itu Jakarta itu kota maksiat, tetapi Allah tidak memberikan azab seperti azab yang diberikan Allah pada kaum Lut. Apa penjelasan Anda? Dia mengatakan begitu, ini kesombongan. Ya ketika Allah tidak memberi azab pada orang Jakarta dan orang-orang Jakarta itu bukan berarti Allah itu lupa untuk memberi azab. Tidak. Ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah pada kaum Lut tidak dilakukan di Jakarta karena ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas lebih cermat dari Allah yang di luar kemampuan kita untuk menelaah. Barangkali ada istidraj. Allah membiarkan orang-orang Jakarta itu bermaksiat sampai pada batas tertentu Allah memberikan azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Lut. Mungkin saja kita tidak pernah tahu. Kan dia mengatakan kalau LGBT itu mengakibatkan azab seperti kaum Lut karena liwat. Ya mestinya orang Indonesia itu sudah kena azab semua karena LGBT di Indonesia itu lebih dahsyat daripada LGBT yang terkait dengan liwatnya kaum Lut. Saya katakan Anda jangan mengukur Allah dengan ukuran-ukuran kemampuan Anda untuk berpikir. Ada faktor-faktor lain yang tidak bisa kita hitung. Yang jelas tindakan-tindakan orang-orang yang menyalahi aturan syariat Allah itu merupakan tindakan yang layak untuk diberikan adab oleh Allah. Tetapi biarlah Allah mengadab orang-orang yang melanggar syariat itu dengan ketentuan yang tidak bisa kita intervensi. Bahkan ada teman saya itu dengan kelakar mengatakan banyak orang bermaksiat justru dia menjadi orang kaya, sementara yang salah terus malah menjadi miskin. Anda jangan menghubungkan
sholatnya orang itu dengan kemiskinan dia atau tidak sholatnya orang itu dengan kekayaan. Bisa jadi Allah membiarkan orang itu menjadi kaya setelah dia itu lupa kepada Allah, karena itu adalah sebuah istidraj, pembiaran Allah, dan menguji kesabaran orang yang sholat ketika menjadi miskin. Dan ternyata dengan dia itu menjadi miskin, dia tetap saja beribadah kepada Allah dengan lebih baik, karena dia sadar bahwa itu bagian dari ujian Allah untuk bersabar. Jadi orang harus menyadari bahwa nikmat Allah yang diberikan Allah itu amat besar. Kesadaran itu juga penting bagi orang agar tahu diri dan penuh syukur kepada Allah atas pemberian nikmat dari Allah. Jadi ia sadar bahwa semua anugerah itu datang dari Allah, dan anugerah Allah itu sangat besar sehingga dia sadar betul bahwa syukur itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari tanggung jawab dia sebagai hamba Allah yang harus mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat Allah yang sangat besar itu. Yang ketiga, ia gunakan semua kenikmatan Allah itu untuk berbuat baik sebagai perwujudan dari sikap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat. Dengan kata lain, nikmat itu harus melahirkan sikap dan perbuatan yang dinamakan al-in'am, yaitu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Konsekuensinya, bila nikmat itu telah datang, maka sesuatu yang menjadi malapetaka atau sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang itu hilang segera karena kenikmatan dari Allah itu. Karena itulah kemudian orang itu baru dikatakan bisa menggunakan nikmatnya dengan baik ketika orang itu bisa menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu untuk beramal soleh. Nah, sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah, sekecil apapun kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita, yang pada bersyukur akan melenyapkan semua keburukan yang ada pada diri kita. Sebaliknya, sebesar apapun kenikmatan yang telah diberikan dianugerahkan Allah kepada diri kita, kemudian kita sikapi dengan sikap kufur, itu akan mendatangkan keburukan. Keburukan itu macam-macam, bisa berupa azab dari Allah bagi diri kita. Jadi kalau kita bersyukur atas apapun kenikmatan Allah yang diberikan, sekecil apapun, Allah akan memberikan sesuatu yang baik pada diri kita. Sementara sebaliknya, kalau kita gunakan nikmat Allah sebesar apapun kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, kita akan mendatangkan keburukan bagi diri kita. Ini yang harus kita sadari. Makanya kemudian ketika saya membaca firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini jelas bila kita bersikap positif terhadap apa ketika Allah beri nikmat dengan cara menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah, Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Sebaliknya, ketika kita justru menjauh dari Allah dengan tidak mau beribadah kepada Allah dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, ingat, Allah itu sangat pedih. Dan ini seringkali saya kaitkan dengan pengalaman hidup saya. Jadi ketika saya diberi kesempatan untuk sholat, tetapi saya tidak segera melaksanakan sholat, banyak hal yang buruk yang terjadi pada diri saya ketika saya tidak segera melaksanakan sholat. Tetapi ketika adzan terkumandang dan kemudian saya bergegas untuk segera sholat karena saya ingin mensyukuri nikmat Allah berupa waktu yang diberikan oleh Allah untuk segera sholat, banyak hal yang telah saya dapatkan sebagai sebuah kebaikan. Minimal saya menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih tentram dengan sholat yang saya laksanakan ketika saya bersegera untuk melaksanakannya. Ini hal yang sederhana. Saya pernah mencoba untuk menelaah waktu yang diberikan pada saya itu ketika saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian dari nikmat Allah. Banyak hal yang bisa saya lakukan dan keuntungan duniawinya juga sangat banyak. Saya pernah punya waktu 2 jam. Saya gunakan 2 jam itu membaca dan menulis, untuk membaca dan menulis. Ternyata ada 2 sinopsis tulisan saya yang bisa saya buat, yang kemudian di malam hari saya kembangkan menjadi 2 tulisan penting. Yang satu saya masukkan di sebuah majalah, yang satu saya masukkan di sebuah tabloid. Dan ternyata kedua-duanya ketika saya masukkan dan diterima oleh redaktur masing-masing itu direspon baik oleh orang yang membaca. Dan artinya itu bermanfaat. Itu hanya karena 2 jam
waktu yang diberikan oleh Allah untuk saya gunakan membaca dan menulis. Demikian juga waktu subuh yang sering saya gunakan untuk memberi pengajian, itu nilainya baik sekali. Saya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, saya lebih merasa tentram, damai, tenang dengan pengajian yang saya berikan. Dan ternyata jamaah saya yang rajin mendengarkan apa yang saya ceramahkan juga merespon positif karena ada sesuatu yang dia terima yang bisa menjadi pandangan mereka. Meskipun apa yang saya berikan itu sangat sederhana, termasuk pada hari ini. Saya bercerita tentang bagaimana kita memahami nikmat Allah untuk kita syukuri. Jangan sampai nikmat itu menjadi nikmat. Jangan sampai nikmat yang baik itu menjadi sesuatu yang bernilai buruk karena sikap kita yang salah terhadap nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Jadi endingnya begini, jangan sampai diri kita terkena malapetaka, musibah atau bencana karena sikap kita yang salah terhadap nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan oleh karena itu bersyukurlah dengan sikap syukur yang benar agar semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita selalu berbuah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Ini yang selalu saya sampaikan. Makanya ketika saya di komentari, sejak dulu kok ngomongnya syukur dan sabar, kayak nggak ada yang lain, bahkan berkali-kali ngomong tentang tawakal. Saya katakan hidup itu kalau dilalui dengan 3 sikap itu banyak hal yang bisa kita selesaikan. Syukur, sabar, tawakal itu banyak hal yang bisa kita selesaikan dan itu pengalaman hidup saya. Setiap hal yang memberatkan diri saya ya sikapi dengan senyuman karena saya harus bersabar. Ini bagian dari cara Allah melatih diri saya bersabar. Dan ketika saya mendapatkan kenikmatan, apapun kenikmatan yang membuat saya senang, saya bersyukur. Saya tidak kemudian mengalami euforia karena ini bagian dari cara Allah untuk menguji sikap syukur saya kepada Allah. Kali-kali saya mendapatkan hadiah dari banyak orang. Saya syukuri. Dengan cara apapun yang membuat saya semakin dekat kepada Allah. Kali-kali saya dapat musibah dan saya sikapi dengan senyum karena ini bagian dari cara Allah untuk mendidik diri saya untuk bersabar. Jadi sabar dan syukur itu saya lalui dalam hidup saya. Dan ketika saya sudah bersabar atas musibah yang menimpa diri saya dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah pada diri saya lanjutkan dengan sikap tawakal. Saya serahkan sepenuhnya, semuanya itu kepada Allah. Dan dengan berserah diri kepada Allah itu hidup saya menjadi tenang, damai, tentram. Inilah yang saya alami dan mudah-mudahan apa yang saya alami itu bisa saya bagi, saya share dengan banyak orang. Dan mari kita buktikan dengan 3 sikap ini, sabar, syukur, dan tawakal, kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.